Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi kurikulum darurat COVID-19 pada pembelajaran ekonomi SMA yang beranggotakan Muhammad Rian Alfitri, yaitu saya sendiri, dengan NIM A21019069, dan Laila Sa'baniyati Syahra dengan NIM A21090074, Sela Amalia dengan NIM A21090076, terus Septi Tadrianingsih dengan NIM A21090085, dan terakhir Ramadhani Putri Afifah dengan NIM A21090086. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Laila. Silakan. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat yaitu kurikulum yang digunakan pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat yang Mendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Mendiagnostik untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal. Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela Amalia. Selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar ekonomi SMA atau MA. Sebenarnya tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu pertama ada kompetensi sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses belajar intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Tetapi di masa pandemi seperti ini, kompetensi inti diringkas menjadi dua, yaitu kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti pengetahuan meliputi memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan prosedural, ingin tahunya pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
media dan proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh salah satu bentuk implementasi kebijakan Kemendikbud dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia umumnya dilakukan dalam proses tatap muka di kelas atau pembelajaran konvensional dan jadwal yang telah ditentukan. Tetapi pandemi ini secara tidak langsung memindahkan pengajaran tatap muka atau pembelajaran konvensional ke pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini atau juga disebut dengan daring memberikan sisi positif seperti pengalaman belajar yang lebih menarik dan bersifat fleksibel. Adapun pelaksanaan PJJ yang menggunakan beberapa fitur atau media pembelajaran yaitu dengan melalui Google Classroom, Zoom, dan Google Meet dan sebagainya juga masih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Akibat. Baik, terima kasih Septi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama yaitu tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Yang keempat, baik pendidik maupun peserta didik diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih. Yang kelima, peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar karena ia senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk mengembangkan diri pribadi. Kemudian kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antara sesama peserta didik. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Ketiga, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Yang keempat, berubahnya peran dosen atau guru yang tadinya menguasai teknik ini dituntut juga menguasai teknik pembelajaran multimedia. Yang kelima, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Aku Kesimpulan dari kurikulum darurat Kemendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara dramatis untuk setiap mata pelajarannya. Kemendikbud melihat dasar pembelajaran pada kurikulum darurat dan memilih untuk melaksanakan kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi esensial dan akan menjadi fondasi bagi pembelajaran dan level kompetensi berikutnya dan menjadi prasyarat untuk maju ke level selanjutnya. Langkah ini ditempuh untuk pengajaran kepada peserta didik bisa lebih fokus sehingga tidak melebar, melainkan mendalam. Jadi bukan membuat kurikulum menjadi tidak standar, melainkan memilih agar tetap terfokus. Adapun implementasi kebijakan dari Kemendikbud dengan penerapan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai alternatif pembelajaran di era COVID-19. Pergeseran pembelajaran dari konvensional jauh ke PJJ merupakan langkah
bidang pendidikan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terkini dengan menguasai media pembelajaran aplikasi video seperti Google Meet, Zoom untuk menyampaikan materi dan tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan penyampaian materi atau tugas melalui Google Classroom. Kemendikbud berharap kerjasama semua pihak dapat terus dilakukan. Orang tua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.